Anda, Non? Ini? Ih, ulat bulu. Buang, Non. Warni, tolong kamu. Masa takut sama bunga rumput? Ah, itu ulat bulu. Buang, Non. Warni bukannya takut, tapi geli. Kalau yang ini bang ulat bulu. Masa begitu saja kamu takut? Warni, di mana kamu? Warni, kamu di mana? Aman. Non Karen tidak tahu kalau saya sembunyi di sini. Warni, di mana kamu? Ayo keluar. Warni. Ayo sekarang. Warni. Kita bawa kabur dulu. Minta tebusannya besok. Cara minta tebusannya bagaimana? Nanti aku tunjukkan caranya. Pokoknya kita akan kaya mendadak. Kurang ajar. Minggir. Atau kau kubunuh. Siapa kau? Jaka Wardana, lepaskan garis itu. Bangsat. Cari mampusnya. Nona? Non Karen! Non Karen! Kenapa kamu tidak buru-buru kembali begitu Karen tidak muncul-muncul? Saya takut, Nyai. Sekarang bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Hah? Mengapa tidak terus mencari dengan paman bibimu? Kamu kan bisa minta bantuan orang-orang kampung. Saya salah, Nyai. Goedenavond, Mami. Semua baik? Goedenavond, Papi. Pi, Karen hilang. Hilang? Hukum? Karen mengikuti Warni pulang ke desanya. Di sana Karen hilang waktu mencari bunga-bunga liar. Oh ya? So, kamu stinker inlander kecil yang berani bawa anak saya hilang, ha? Ya Tuhan. Kenapa kamu berani bawa dia? Anak kita yang mau ikut sendiri, Pi. Diam. Saya sedang bicara dengan bedinde ini. Jawab. Maaf, Tuan. Saya tidak mengajak. Verdori. Tapi anakku ikut kamu. Peter. Bawa orang-orang kamu. Rod. Warni. Iya, Tuan. Antar ke tempat Karen hilang. And cari Karen sampai ketemu. Nona. Siapa kamu? Pergi kamu. Pergi. Saya bukan orang jahat. Kamu jahat. Kenapa saya ada di sini? Saya membawa Nona ke sini supaya jauh dari ancaman orang-orang jahat itu. Tunggu. Siapa kamu? Jaka Wardana. Kenapa saya ada di sini? Nona dipukul sampai pingsan. Jadi Nona tidak tahu apa-apa. Kalau kamu orang baik-baik, antarkan aku pulang ke rumahku. Baik. Di mana rumah Nona? Loji. Loji.
salah paham. Mereka pikir kamu orang jahat. Kalau begitu, aku tidak perlu mengantar ke rumah Nona. Kamu harus ke rumah. Kamu akan dapat hadiah dari papi. Aku menolong Nona bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Permisi. Tempat ini cocok untuk melakukan upacara puja kala. Iya, kita tunggu matahari terbenam. Ki, dari tempat ini saya dan Baka Wulung akan menyerang Kiai Ageng Linggajati. Di sini, apakah tidak salah? Bukankah padepokan Kiai Ageng Linggajati masih jauh? Memang harus jauh, sebab ilmu itu diciptakan khusus untuk melakukan serangan dari jarak jauh. Untuk itu kami berdua akan tinggal di Waringin Growong ini. Kiai Ageng Linggajati bukan orang sembarangan. Untuk itu kita harus membagi kekuatan. Saya dan Mayang Sari melakukan serangan dari jarak jauh. Kalau Rika dan Banu Seta melakukan serangan dari dekat, langsung pada orangnya. Baiklah, Banu Seta, ikut aku. Melamunkan apa, Jaka? Ki Bintara. Akhir-akhir ini aku lihat kamu suka melamun. Melamunkan Pitaloka. Tidak, Ki. Pitaloka sudah pulang ke tempat orang tuanya. Kita harus hati-hati, sebab Kiai Ageng Linggajati tidak sendiri. Tapi ada anaknya, Ki Bintara. Mereka tidak gampang untuk bisa ditundukkan begitu saja. Kalau begitu, kita harus menunggu serangan dari jarak jauh yang dilancarkan Mayang Sari dan Baka Wulung. Ya, sekarang kita pergi dulu. Nanti malam kita kesini lagi. Baik. Puja-pujanya Jelah guru malam ini. Ada apa kalian memanggilku? Mohon petunjuk, Guru. Kami disuruh Kapitan Devos untuk membunuh Kiai Ageng Linggajati. Laksanakan perintahnya. Kiai Ageng Linggajati memang harus dilenyapkan. Tapi ilmunya sangat tinggi, Guru. Kamu takut? Tidak, saya tidak pernah merasa takut pada siapapun. Tapi dia bukan kiai sembarangan. Dia seorang kiai yang sakti mandraguna. Tidak mudah bagi kami untuk bisa menyentuhnya, apalagi membinasakannya. Tanpa bantuanku. Gunakan ajian Japa Mudra dan ajian Jalma Murja. Lalu ciptakan naga dewa. Aku akan membantumu. Terima kasih, Guru. Nanti malam.
Hampir aku celaka. Kiai Ageng Linggajati benar-benar kejam. Aku harus membalasnya. Kita gagal, Ki. Jangan menyerah. Kita harus berusaha. Murid-muridku, jangan putus asa. Aku bantu kalian dari sini. Keluarkan ajian pujakala kalian. Murid-muridku tidak akan bisa mengalahkannya kecuali dengan tipu muslihat. Nenek! Biar saya yang bawa, Nek. Terima kasih, nak. Kamu baik sekali. Nenek mau kemana? Mau ke depan. Menunggu gerobak yang mau ke pasar. Di depan situ. Nenek dari mana? Karangmoncol, nak. Sidomulyo. Wah, jauh sekali. Harus menyeberangi Kali Sampu segala. Nenek sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi nenek sendiri yang harus mengerjakannya. Sudah sampai, nak. Letakkan saja di sini. Anak mau kemana? Mau ke sawah, Nek. Ini hadiah dari nenek. Untuk kamu, pemuda yang baik. Ambillah, ayo. Ambillah.
kasih, Nek. Kepala! Ternyata orang tua itu benar-benar sakti. Ah, iya. Sekarang aku merasakannya langsung. Dan aku akui, Kiai Ageng Linggajati memang seorang ulama yang sakti beli tanding. Wajar kalau dia terkenal. Tapi dia manusia biasa. Sehebat-hebatnya manusia yang sakti mandraguna, pasti punya kelemahan. Benar, aku setuju dengan Baka Wulung. Kiai Ageng Linggajati pasti punya kelemahan. Dan kelemahannya itulah yang harus kita manfaatkan. Memang setiap manusia punya kelemahan. Tapi tidak gampang untuk mengetahui kelemahan orang lain. Serahkan kepada Kalawika. Aku? Tanyakan pada Jakawardana. Benar, Ki. Jakawardana murid Aki Kalawika, meskipun dia sudah pindah berguru kepada Kiai Ageng Linggajati. Tapi dia masih tetap hormat dan patuh pada Aki sebagai bekas gurunya. Oh iya. Kenapa aku tidak berpikir jauh itu ya? Mencari kamu kemana-mana. Syukur kita ketemu di sini. Bagaimana? Kamu kerasan di sini? Kerasan, Guru. Belajarlah yang rajin. Sebab kamu sangat beruntung bisa berguru kepada Kiai Ageng Linggajati, seorang kiai yang sakti mandraguna. Iya, Guru. Sudah sampai pada pelajaran ilmu kedikjayaan? Sudah, Guru. Sudah berapa ilmu kedikjayaan yang kamu kuasai? Baru 2, Guru. Itu pun baru tahap dasar. Ajian Gelang Geni dan Ajian Taji Buana. Bagus. Kalau kamu tekun, giat dan rajin, kamu akan sampai pada ilmu kedikjayaan andalan gurumu yang nomor 1, yang tidak ada seorang pun bisa menandinginya, sehingga membuat nama Kiai Ageng Linggajati sangat terkenal, yaitu Ajian... Kenapa aku jadi lupa? Aji Tawakalan Ahadi. Ajian Tawakalan Ahadi? Bukan Ajian Tapak Sejati? Bukan, Guru. Ajian Tapak Sejati bukanlah yang paling puncak. Puncaknya itu tadi, Tawakalan Ahadi. Oh ya? Ajian Tawakalan Ahadi itu sakti luar biasa. Karena bersumber pada kekuatan yang pasrah kepada Yang Maha Pencipta. Karena pasrah menimbulkan benteng perlindungan Nur Sejati. Ilmu kesaktian apapun tidak akan bisa menembus Nur Sejati. Ada peribahasa mengatakan, di atas langit ada langit. Artinya, setinggi apapun sebuah ilmu, pasti ada yang lebih tinggi lagi. Maksudnya, ilmu kesaktian apapun pasti ada kelemahannya. Begitu juga dengan ilmu Ajian Tawakalan Ahadi, pasti punya kelemahan. Benar, Guru. Saya percaya itu. Tapi kelemahan ilmu kesaktian Kiai Ageng Linggajati, saya tidak tahu. Aku mengerti. Sebab kamu belum sampai pada pelajaran itu. Laki-laki kok senang boneka, seperti anak perempuan. Buatan Belanda lagi. Melihat boneka ini, rambutnya pirang, matanya biru, aku jadi teringat kepada Karen, anaknya Kapitan De Vos. Boneka ini kamu beli... Pemberian orang, Guru. Dari Karen? Bukan, Guru. Dari seorang nenek yang saya bantu membawa barang kemarin siang. Dan saya heran, nenek-nenek semiskin itu punya boneka sebagus itu. Dan bukan boneka biasa, tapi boneka Belanda. Mungkin si nenek itu pernah bekerja di rumah Karen, lalu diberi hadiah boneka ini. Guru kenal dengan Karen? Dengan Karen tidak, tapi dengan bapaknya aku kenal baik. Kenalkan aku dengan ayahnya, Guru. Untuk apa? Kamu suka pada Karen? Baik. Kamu boleh ikut dengan aku ke rumah Karen. Terima kasih, Guru. Pulang? Bukankah belum lama ini kamu sudah pulang? Saya bermimpi bertemu dengan Bapak Ujang Karim almarhum. Beliau berpesan agar saya membersihkan makamnya. Dan apa? Dan disuruh apa? Memelihara sawahnya. Berarti kamu akan pulang selamanya? Iya, Guru. Lalu bagaimana dengan pelajaranmu? Kamu kan belum tamat. Memang, Guru. Baiklah.
aku izinkan pulang. Kalau nanti kamu ingin melanjutkan pelajaran, jangan kemana-mana. Kamu harus kembali ke sini. Baik, Guru. Aku punya firasat yang tidak enak. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Bagaimana? Berhasil? Berhasil. Bagus. Sekarang kita temui orang-orang yang bisa membawa kita ke rumah Kapiten De Vos. Loh, bukankah guru sendiri kenal baik dengan Tuan De Vos? Memang. Tapi menemui orang Belanda yang pangkatnya tinggi seperti itu, kita harus melalui orang-orang kepercayaannya, supaya lebih lancar. Dan kita bisa bicara dengan leluasa dengan Tuan De Vos. Baik. Inilah kawan-kawanku yang bisa membawa kita ke rumah Tuan De Vos. Apakah kita bisa berangkat sekarang? Bisa. Ini punya Bapak. Cuma sebuah kamu. Tapi itu penting untuk kamu. Sebab yang satunya lagi dipakai oleh kakakmu yang berada di tanah Pasundan. Siapa nama kakak saya, Bu? Jaka Wardana. Kakang Jaka Wardana. Baik Musek. Baik Selamat. Baik Musek. Aku akan mencari lawan itu. Dipersilahkan masuk. Tuan sudah menunggu. Saya cuma mau dengar kabar baik. Kami gagal, Kapiten. Kami tidak sanggup melenyapkan Kiai Ageng Linggajati dan Kiai Bintara. Stormling, 4 lawan 2, en kalah, en lalu babak belur. Bodoh. Ilmu kesaktian mereka tinggi sekali, Kapiten. Kami kalah jauh. Mereka kebal. Kebal? Hah? Tidak mempan senjata, Kapiten. Kulitnya keras seperti batu karang. Senjata apapun tidak bisa menembusnya. Hof niet te veel praten. Dit is nonsense. Mana ada orang bisa kebal senjata? Selama ini siapa yang tidak bisa tembus? Manusia, tembok, en kerbau juga bisa mati. Perhatian. Tapi sama Kiai Ageng Linggajati, pistol Kapiten tidak akan ada artinya. Nih, mau coba? Saya bisa buktikan. Hai. Baru datang? Baru. Kenapa di luar? Ayo masuk. Biar di sini saja. Teman saya sudah masuk ke dalam. Nanti juga kami semua akan masuk ke dalam. Jangan berdiri saja. Ayo duduk. Sejak kita berpisah, aku selalu ingat sama kamu. Aku juga. Kami berhasil membawa Jaka Wardana ke sini, Kapiten. Dia adalah murid Kiai Ageng Linggajati. Oh, good. So, dia bisa kita jadikan jaminan supaya Kiai Ageng Linggajati datang ke sini. Saya harus mengadakan perjanjian dengan dia, dan tentu saja perjanjian ini harus menguntungkan kita. Dan dia pasti mau, sebab dia tentu mau dia punya murid bisa bebas, bukan? Tidak begitu, Kapiten. Tidak? Dulu dia bekas murid saya. Saya bujuk supaya mau ikut ke sini. Karena sebagai murid Kiai Ageng Linggajati, sudah tentu sedikit banyak dia mengetahui kelemahan gurunya itu. Kita bisa merayu Jaka Wardana untuk mengatakan rahasia kelemahan Kiai Ageng Linggajati. Well, dah. Kalian sangat pintar, dan saya sangat setuju itu. Dan kebetulan dia sendiri sudah lama ingin datang ke sini untuk menemui Nona Karen. Ingin kenal dengan anak saya? Sudah kenal atau cuma ingin belajar kenal? Mereka sudah saling kenal. Saling kenal? Dialah yang dulu menolong Nona Karen ketika diculik penjahat. Oh, ya. Dia seorang pendekar yang berilmu tinggi.
Kalau Kapiten bisa menarik dia ke pihak kita, kekuatan kita akan bertambah kokoh. Melalui Nona Karen, Tuan Kapiten bisa menundukkan Cakawardana. So? Mau ketemu sama Pape? Betul, Nona. Kami sengaja datang kemari bersama Cakawardana supaya dia bisa bekerja di sini. Loh, kok ngawur? Siapa yang mau kerja? Aku ikut datang ke sini dengan kalian, bukan untuk mencari pekerjaan. Tapi aku ingin berkenalan dengan Tuan Kapiten, ayah Nona Karen ini. Apapun alasannya, yang penting kamu ke sini. Dan aku sangat senang sekali kamu mau berkunjung ke rumahku ini. Ayo, aku kenalkan sama Pape. Pape, inilah Cakawardana yang telah menolong Karen. Pape, je moet vraag een held. Ya, hadiah? Tidak, tujuan saya ke sini bukan mencari hadiah. Memang bukan hadiah tujuanmu datang ke sini. Tapi tidak ada salahnya kamu terima penghormatan Tuan Kapiten kepadamu. Betul, sebagai ungkapan rasa terima kasih. Bukan begitu, Kapiten? Ya. Dan itu juga bisa sebagai bukti bahwa saya harus tahu berterima kasih pada orang yang sudah berjasa kepada saya. Bukan begitu? Bagaimana kalau saya usul? Cakawardana supaya tinggal di sini sebagai tamu Kapiten, agar Tuan Kapiten dapat menjamu sepuasnya terhadap orang yang telah menyelamatkan putri Kapiten. Ah ya, huyede, itu usul bagus, tapi semua itu masih tergantung kepada Tuan Cakawardana. Jaka, bersedia kan? Baiklah, saya terima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Tuan Kapiten. Terima kasih, Jaka. Bagaimana? Berhasil? Mayang Sari? Hari ini juga kita akan berangkat ke Patelosari. Dan saya akan buktikan senjata dari negeri saya lebih bagus dari senjata negeri kalian. Bahevia! Tunggu di luar saja, ya. Pengecut, keluar! Pemberontak! Menyerah! Kalian sudah dikepung! Belanda ke barat! Heng Marhut Stameling! Boleh bangsat! Aku korong leher kamu! Serbu!
Usir Belanda itu terkena ilmuku Getar Sabta Cempaka. Tidak seorang pun bisa mencabut kelewang yang menancap di bahunya, dan tidak bisa diobati kecuali oleh murid-murid 3 Serangkai Jati. Seperti berakar di dalam tubuh kapiten. Coba aku. Sulit. Sudah, jangan dipaksa. Nanti kita periksa. Aku senang kalau kamu tinggal di sini selamanya. Aku juga. Aku ingin selalu berada di dekatmu. Bekerjalah pada Papi, supaya kita bisa selalu bersama-sama. Papi! 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 Mami, cepat sini! Papi! Papi! Apa yang terjadi? Kenapa ini? Tenang, Nyai. Nanti kami ceritakan. Kalau begitu, bawa masuk. Kami dicegat gerombolan penjahat. Kami bertempur. Gerombolan penjahat itu berhasil dikalahkan. Tapi kami semua terluka. Terutama Ayah Nona. Lukanya berat sekali. Semuanya pakai topeng. Ya. Gerombolan penjahat itu semuanya memakai topeng. Sehingga kami tidak bisa mengenali mereka. Pemimpinnya orang sakti. Pedang Ayah Nona dipatahkan. Lalu ujungnya ditusukkan ke Ayah Nona dengan ilmu kesaktian. Entah ilmu apa itu. Yang jelas tidak bisa dicabut. Tidak bisa dicabut? Ya, kami adalah para pendekar yang mengerti ilmu kesaktian. Kami satu persatu telah mencobanya, tapi gagal. Hanya tinggal satu orang pendekar lagi yang belum mencobanya, yaitu Jagawardana. Ilmu saya masih rendah, Guru. Guru saja gagal, apalagi saya. Mukjizat Tuhan tidak mengenal siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Kalau Tuhan mengizinkan, siapapun tanpa kecuali dia akan berhasil. Nah, cobalah Jaka. Baik, Guru. Celaka. Getar Sabta Cempaka. Kenapa, Jaka? Kenapa? Orang itu menggunakan ilmu Getar Sabta Cempaka. Lalu bagaimana? Apakah Papi bisa sembuh? Hanya satu orang yang memiliki ilmu Getar Sabta Cempaka, yaitu Kiai Ageng Linggajati. Mungkinkah guru saya Kiai Ageng Linggajati yang menyerang Tuan Kapiten? Mungkin. Memang sejak dulu gurumu itu benci sekali dengan Belanda. Jaka, kami tidak tahu yang mencegat itu adalah gurumu. Tapi kami percaya pada kamu bahwa orang itu mempergunakan ilmu. Ilmu apa namanya? Getar Sabta Cempaka. Ya, Getar Sabta Cempaka. Terlepas dari siapa yang berbuat, yang jelas kamu sudah tahu jenis ilmu itu. Maka sedikit banyak kamu pasti mengetahui seluk-beluknya. Dan harapan kami, sembuhkan Kapiten De Vos. Jaka, tolonglah Papi. Sembuhkan dia. Demi aku. Baik.
kasih, Jaka. Terima kasih. Bu. Iya, nak. Obati lukanya dengan akar pohon cempaka. Ditumbuk sampai halus, lalu direndam ke dalam air panas. Setelah dingin, tempelkan di atas lukanya setiap hari selama 7 hari. Baik, nak. Selamat datang, Tuan Kapiten. Terima kasih, Malampir. Tadi malam murid saya ini memberi kabar Tuan Kapiten mendapat kesulitan menghadapi Kiai Ageng Linggajati. Betul sekali, Malampir. Orang itu betul-betul sakti. Dia ditembak Mar, tidak mempan. Gampang. Orang yang punya ilmu kebal punya permati sendiri-sendiri. Sebentar. Tunjukkan permati Kiai Ageng Linggajati. Ternyata orang itu permatinya peluru emas. Jadi kalau Kapiten ingin bisa membunuh Kiai Ageng Linggajati, Kapiten harus menggunakan peluru emas. Nih, saya tidak punya peluru emas. Kapiten harus membuatnya. Mana ada pabrik senjata yang bikin peluru dari emas? Kalau saya rekes itu ke Batavia, pasti akan ditolak dan ditertawakan oleh gubernur. Disepuh saja. Bagaimana, Guru? Peluru biasa disepuh pakai sepuhan emas. Kalau itu mudah, saya bisa suruh saya punya teman yang punya toko emas. Bukan begitu, Tuan Kapiten. Bukan? Peluru emas untuk membunuh orang yang punya ilmu kebal tidak bisa disepuh oleh tukang sepuh seperti itu. Tapi harus disepuh oleh orang yang punya ilmu kesaktian. Tunjukkan. Siapa orang yang bisa membuat peluru emas? Jakawardana. Jakawardana. Nein, Papi. Kalian tidak mau melakukan itu pada Jaka. Yei tidak mengerti keselamatan Papi, Karen. Also, please, my taste, Papi. Onmohle, Karen. Tugas Papi adalah menyingkirkan orang-orang yang menentang kita, supaya kepentingan Nederland di negeri ini lancar, tidak kurang sedikit pun. Kalau Papi gagal, Papi dipecat. Mungkin harus kembali ke Nederland. Tapi kalau berhasil, Papi naik pangkat, dan kita hidup senang. Dan kamu juga ikut senang. Kalau orang itu tidak disingkirkan, tidak apa-apa. Asal dia jangan mengganggu Papi. Bagaimana Papi bisa selamat kalau Papi tidak punya senjata untuk melindungi diri dari orang kebal seperti itu? Jadi, maksud Papi hanya untuk menjaga diri? Ya. Bicarakan itu dengan Jakawardana. Tolonglah Jaka. Demi aku. Aku tidak bisa, Karen. Kenapa? Ki Ageng Linggajati guruku. Terkutuklah aku bila mengkhianati guruku sendiri. Aku tidak menyuruh kamu untuk berkhianat kepada gurumu. Tidak. Sama sekali tidak. Lalu? Hanya untuk menjaga diri. Jaka, tolonglah aku. Aku tidak mau kehilangan Papi. Hanya kamu yang bisa menolong aku. Kamu adalah kekasihku, pujaanku. Tolonglah aku. Apakah benar yang kau katakan tadi? Kau tidak salah bicara. Betulkah aku kekasihmu? Maukah kau jadi istriku? Jawablah, Karen. Maukah kau jadi istriku? Jawab, Karen. Papi? Kamu harus jawab permintaan Jakawardana. Papi sendiri bagaimana? Well, Papi setuju. Tapi dengan syarat. Syarat? Syarat apa, Papi? Well, saya kasih saya punya anak sebagai istri kamu. Tapi kamu harus bikin senjata yang bisa tembus kulit orang yang punya kesaktian ilmu kebal. Kamu dengar apa yang dikatakan Papi, Jaka? Aku bersedia jadi istrimu. Asal kamu mau mematuhi perintah Papi. Baiklah, demi cintaku padamu. Geweldig.
Saya numpang tanya, di mana desa Sukatani? Ini? Ya ini desa Sukatani. Mau ke rumah siapa, Nak? Bapak Ujang Karim. Oh. Bapak tahu? Tentu saja saya tahu. Saya kan asli orang sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah Bapak yang bernama Ujang Karim? Andika siapa? Dari mana? Dan ada keperluan apa? Saya Lindu Aji, dari Jawa. Dari Dusun Kampingan. Dusun Kampingan Gunung Kidul? Benar, Pak. Ada apa Andika mencari saya? Ayah saya bernama Harun Hambali. Ibu saya Warsina. Saya harus bertemu dengan Ujang Karim yang pernah datang ke rumah saya di Kampingan Gunung Kidul. Kamu tidak salah. Akulah Ujang Karim yang kamu cari. Ayahmu dibunuh oleh Penuseta. Kamu sudah tahu. Saya tahu mereka semua waktu saya ditawan Belanda. Mereka adalah anjing Belanda. Iya. Mereka adalah pengkhianat bangsa yang harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya. Kalau saya tahu dia orang yang bunuh ayah saya, pasti sudah saya binasakan saat itu juga. Nanti, waktu itu akan datang. Kalau ayah saya yang bersalah, saya tidak akan menuntut balas. Tapi kalau ayah saya yang benar, saya akan membuat perhitungan dengan orang yang menghilangkan nyawa ayah saya. Nama aslinya Raden Sukmadirasa. Untuk menghilangkan jejak, dia mengganti nama menjadi Banuseta. Dia membunuh ayahmu karena ayahmu membunuh ayahnya. Tumenggung Atmawikarta. Ayahmu adalah seorang senopati di kerajaan Galuh. Istri ayahmu bernama Nyai Rasmi. Dia seorang wanita yang cantik. Mantri Tumenggung Atmawikarta sudah lama jatuh hati pada Nyai Rasmi. Dia selalu datang pada Nyai Rasmi setiap kali ayahmu pergi bertugas. Terkutuk. Seharusnya kau menjadi teladan rakyat. Tapi ternyata akhlakmu bejat. Tenang. Kepala. Kehormatan harus kau bayar dengan nyawa. Iya. Prajurit, tangkap dia. Dia mau membunuh aku. Ayo, bunuh dia. Lalu, bagaimana nasib Nyai Rasmi? Nyai Rasmi dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Patih Wiranggana. Manusia iblis. Pada suatu hari, ayahmu datang kemari membawa anaknya yang masih bayi. Titipan aku. Iya sayang. Kamu mau kemana? Ke Wetan.
Jadi, kamu punya saudara satu ayah lain ibu. Namanya Jakawardana. Sama seperti kamu, gagah dan tampan. Tapi sudah 1 tahun ini, Jakawardana pergi merantau untuk mencari ayahnya. Jadi dia pergi ke wilayah wetan? Iya. Saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hati Kakang Jakawardana kalau dia mengetahui bahwa ayahnya sudah tiada. Iya. Dan kalau suatu saat kamu ketemu dengan dia, tolonglah bawa dia kembali ke jalan yang benar. Loh, maksud Bapak? Jaka salah jalan, dia menjadi murid Kalawika, anjing Belanda. Celaka. Kenapa bisa jadi begitu? Jaka masih hijau. Jiwanya belum matang, sehingga mudah terpengaruh. Saya berjanji, saya akan berusaha menyadarkan Kakang Jakawardana. Sekarang kita coba. Ya, harus dibuktikan. Memang harus dibuktikan. Kamu punya jimat? Untuk apa? Untuk dijajal supaya kamu yakin. Dengan peluru biasa, apakah jimat kebal punya Baruseta itu benar-benar sakti atau tidak? Hebat, jimat kamu benar-benar sakti. Sekarang kita pakai peluru emas. Mengerikan. Tenang saudara-saudara, tenang. Untuk berperang melawan Belanda tidak bisa serampangan. Harus dirancang dengan matang. Karena Belanda itu kuat sekali. Punya pasukan yang besar dan terlatih. Punya senjata yang lengkap. Kalau kita sembrono, hanya akan bunuh diri. Kita akan sia-sia. Selain itu, mereka dibantu oleh orang-orang sakti dari golongan sesat. Saya tahu kalian berani, tapi dengan modal keberanian saja tidak cukup. Nah, untuk bisa mengalahkan Belanda, kita harus punya taktik dan siasat yang tepat. Kalian harus sabar. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu angkara murka, kita sendiri yang akan celaka. Sekarang bubar. Pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Aku akan memikirkan jalan yang terbaik melawan Belanda. Nanti akan aku beritahukan pada kalian. Heran, kenapa Ki Ageng Linggajati berubah menjadi penakut? Kiai Ageng Linggajati seorang kiai yang sakti. Beliau tidak takut pada siapapun. Masukkan tanganmu cepat. Ayo cepat.
Impan disiram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu siapa, nak? Ki Ageng Linggajati. Apakah Bapak sendiri Ki Ageng Linggajati? Betul, saya sendiri. Alhamdulillah. Siapakah Ananda? Dan ada kepentingan apa ingin bertemu dengan saya? Saya Lindu Aji, teman Pitaloka. Pitaloka. Mari masuk. Di manakah Ananda kenal dengan Pitaloka? Di Kademangan Pakis, di rumah pamannya, Ki Wirantano. Tujuan Ananda kemana? Ke Cirebon, mau menghadap Gusti Pangeran Ratu, Sultan Cirebon. Gusti Pangeran Ratu? Ananda kenal dengan Gusti Pangeran Ratu, penguasa Kesultanan Cirebon? Saya tidak kenal Gusti Pangeran Ratu. Tapi kalau beliau melihat ini, beliau akan tahu siapa saya. Naga Welang. Betul, Ki Ageng. Kalau begitu Ananda Senopati Agung, utusan khusus Raja Mataram. Benar, Ki Ageng. Tapi saya mohon, Ki Ageng merahasiakannya. Ya. Sembah hamba Kanjeng Senopati. Sembah hamba pula pada Kanjeng Senopati. Apakah ini Ki Bintara, putra Ki Ageng Linggajati yang terkenal itu? Betul, Kanjeng. Tuan hanya akan membuat guru saya jerah. Saya ingat janji saya, Jaka. Kamu tidak perlu khawatir. Percayalah, Jaka. Sekali kami dari Tuan berjanji, pasti akan ditepati. Ingat janji Tuan. Tuan tidak akan membunuh guru saya, Ki Ageng Linggajati dan putranya Ki Bintara.
Teyemon, aku punya telinga tidak tuli. Kamu bicara itu lagi. Apa kamu tidak bisa bicara lain? Jangan seperti anak kecil, Jaka. Aku tidak mau guruku terbunuh. Guru kamu sudah tua. Mati juga tidak apa-apa. Bangsat, perempuan iblis. Keparat. Kamu menyebut aku iblis? Hei, stop! Kenapa berkelahi? Stop! Berhenti! Jakawardhana, berhenti! Mahengsari, tahan! Berhenti! Mahengsari, perempuan itu menghina guru saya, Guru. Sabar, sudahlah Jaka. Dia memang begitu. Mulutnya sering dirotos tidak beraturan. Sebenarnya dia tidak bermaksud jahat. Tenang, percayalah Jaka. Tidak akan terjadi apa-apa. Mau apa kalian? Mau menangkap kamu. Apa alasannya? Kalian selalu menentang kami. Kami menentang karena kalian sewenang-wenang. Dengar orang Belanda. Ini negeri kami, bukan negeri kamu. Kamu yang harus tunduk pada kami, bukan kami yang harus tunduk sama kamu. Jangan tembak guruku. Tunggu, Jaka. Jakawardhana. Ki Ageng. Siapa yang melakukan perbuatan keji ini? Devos dan Manuseta. Devos, Manuseta. Aku kecewa. Kecewa? Muridku, Jakawardhana. Allahu Akbar. Ada apa kau memanggilku, Mahengsari? Kami berhasil membunuh Kiai Ageng Linggajati, Guru. Bagus. Kau telah berjasa kepada Belanda. Berhasil melenyapkan salah satu musuh Belanda yang paling berat. Tapi muridnya, Guru, Jakawardhana. Anak itu bisa menjadi ancaman di kemudian hari.
dia bisa menuntut balas atas kematian gurunya. Dia tidak akan menuntut balas padamu, tapi kepada Kapiten DeVos. Kalau Jakawardhana mengamuk, jangan dibunuh. Cukup dilumpuhkan saja. Baik, Guru. Jahanam, kau bunuh guruku. Senopati, tolong, kalau bertemu anak saya, Jadmiko, sampaikan pesan saya, bela Mataram, usir Belanda. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan saya, Guru. Saya pengkhianat. Saya murid murtad. Saya tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Maafkan saya, Guru. Maafkan saya, Guru.